Hello everyone, my name is Ilham Arsazwati and I'm from group 1. And then there are 3 members in this group, including me, and the other is Mutmainah Arif, and the last one is Nur Alfani Dwi Tahir. Alright, so in this video we will discuss about the first topic in our course, which is about laws of teachers and lecture, atau bisa disebut dengan undang-undang tentang guru dan dosen. I will explain about the background of laws of teacher and lecture. Jadi pada sesi pertama kali ini saya akan menjelaskan mengenai background atau informasi awal dari Undang-Undang Dasar tentang Guru dan Dosen. Sebenarnya ada nggak sih undang-undang tentang dosen atau guru itu? Kemudian jika ada, apakah ada poin-poin penting mengenai undang-undang tersebut? Jawabannya tentu saja ada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Jadi perlu diingat bahwa undang-undang tentang guru dan dosen sudah ada sejak tahun 2005. Kemudian tepatnya undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember tahun 2005 dan telah ditandatangani oleh Presiden kita, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada saat itu, Bapak Yusril Iza Mahendra. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mutmainah Arif. I'm from English Education Department, kelas E. Di sini saya akan membahas bab 1 tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 terdapat 21 poin penting, yaitu yang pertama, guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut sebagai profesor, jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan tertinggi. Yang keempat, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Yang keempat, penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah daerah, dan atau yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Yang keenam, satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang ketujuh, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru dan dosen dengan penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang memenuhi syarat-syarat kerja serta dan hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Yang kedelapan, pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru dan dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya. Yang ke-9, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru dan atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Yang ke-10, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang ke-11, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru dan dosen. Yang ke-12, sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga kerja profesional. Yang ke-13, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang diberikan dan diurus oleh guru untuk pengembangan profesionalitas guru. Yang ke-14, lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan. Yang ke-15, gaji adalah hak yang diterima oleh guru dan dosen atau pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dan dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atau dasar profesi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. Yang ke-17, daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah yang kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah pembatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Ke-18, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Ke-19, pemerintah adalah pemerintah pusat. Ke-20, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Yang ke-21, yang terakhir, menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan nasional. Pada bab 2 tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan, pada pasal 2 ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal 3 ayat 1, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat kedua, pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal keempat, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pada pasal ke-6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bab 3 tentang prinsip profesionalitas. Pada prinsip profesionalitas terdapat pasal 7 ayat 1, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dalam latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pada ayat 2, pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dan kode etik profesi. Oke, baik. Kemudian kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu membahas tentang bab keempat, atau di sini kita membahas tentang guru. Oke, pada bab kali ini, sesuai dengan apa yang saya katakan di awal, terdapat 9 bagian penting. Nah, pada bagian pertama, kita membahas tentang kualifikasi kompetensi serta sertifikasi yang dimiliki oleh guru. Mari kita simak penjelasan berikut. Pasal ke-7 berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat, pendidik, serta sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pada pasal ke-9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik atau persyaratan akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal ke-8 tadi diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma 4. Lalu pada pasal ke-10 di sini menjelaskan bahwa kompetensi guru dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial, profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lalu ketentuan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah. Baik, sebelum kita lanjutkan, perlu diingat ya teman-teman, terdapat kompetensi pedagogik pada pasal sebelumnya yang telah disebutkan. Kompetensi pedagogik yang dimaksud adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Kompetensi ini diperoleh melalui proses
belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis, baik sebelum menjadi guru dan telah menjadi guru. Oke, kita menuju ke pembahasan berikutnya. Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal ke-11, menyatakan bahwa sertifikat pendidik dimaksud kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, kemudian diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi serta ditetapkan oleh pemerintah, lalu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian, sertifikat pendidik dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal ke-12 di sini menyebutkan setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu. Kemudian pada pasal ke-13 menjelaskan bahwa pemerintah ataupun pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik serta sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah serta masyarakat. Kemudian dijelaskan juga pada ayat kedua bahwa ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Okay, so that is the first point of the fourth chapter. Kita beranjak ke bagian kedua, yaitu mengenai tentang hak dan kewajiban guru. Disebutkan pada pasal ke-14 pada ayat pertama, dalam melaksanakan tugas, guru harus memiliki hak pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kemudian yang B, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas atau prestasi kerja. Jadi jika guru tersebut memiliki prestasi yang gemilang dan sangat berjasa pada instansi sekolah atau instansi sekolah manapun, pada tingkat apapun, maka guru itu akan berhak mendapatkan penghargaan. Kemudian pada poin C, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada poin D, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Pada poin E, memperoleh dan memanfaatkan sarana serta prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Lalu pada poin F, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lalu pada poin G, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Lalu poin H, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Lalu pada poin I, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Lalu pada poin J, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik serta kompetensi atau memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya yang telah disebutkan pada poin K. Kemudian kita lihat pada ayat kedua bahwa ketentuan lebih lanjut dari hak-hak yang telah disebutkan di atas itu diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi hak-hak yang telah disebutkan di atas itu sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Baik, kemudian pada pasal ke-15 menyebutkan pada ayat pertama, menjelaskan pada ayat pertama pada pasal ke-14, yaitu mengenai tentang penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Nah, penghasilan ini meliputi dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan
tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi yang didapatkan. Lalu pada ayat kedua menjelaskan, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu pada ayat ketiga menjelaskan, guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Jadi pada pasal kali ini menjelaskan ya tentang penghasilan pada poin A pada ayat pertama pasal ke-14. Lalu pada bagian kedua selanjutnya membahas tentang 4 pasal yang membahas tentang tunjangan-tunjangan. Pada pasal ke-16 mengenai tunjangan profesi, kemudian pada pasal ke-17 mengenai tunjangan fungsional, kemudian pada pasal ke-18 membahas tentang tunjangan khusus, kemudian pada pasal ke-19 mengenai maslahat tambahan. Kemudian selanjutnya pada pasal ke-20 di sini menjelaskan tentang kewajiban bagi guru. Kewajiban bagi guru terdapat 5 poin, yaitu poin pertama merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang poin kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Lalu pada poin ketiga, menjelaskan bertindak objektif dan diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian pada poin D, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Lalu pada poin terakhir pada pasal kali ini menjelaskan mengenai memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, 5 poin tersebut merupakan kewajiban yang harus dimiliki oleh guru. Pada bagian ketiga mengenai wajib kerja dan ikatan dinas, pada pasal ke-21 menyebutkan tentang pemberlakuan ketentuan wajib kerja kepada guru untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia jika dalam keadaan darurat. Kemudian ketentuan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Pada pasal ke-22 mengenai tentang penetapan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. Kemudian pada ayat kedua juga menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut diatur sebagaimana dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pada pasal ke-23 mengenai pengembangan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi serta mutu pendidikan. Kemudian pada ayat kedua juga menjelaskan kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dimaksud pada ayat 1 harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Pada bagian keempat, di sini membahas tentang pengangkatan, penempatan, pemindahan, serta pemberhentian bagi guru. Terdapat 8 pasal, di mana pasal ke-24 membahas tentang kebutuhan guru yang wajib dipenuhi oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, serta penyelenggara pendidikan. Kemudian pada pasal ke-25 sampai dengan ke-26 di sini membahas tentang pengangkatan serta penempatan guru. Lalu pada pasal ke-27 di sini membahas tentang tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru serta peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal ke-28 sampai dengan ke-29 membahas tentang pemindahan tugas bagi guru serta pasal 30 sampai 31 membahas tentang pemberhentian guru. Lalu pada bagian kelima di sini membahas tentang pembinaan serta pengembangan. Pada pasal ke-32 menyebutkan tentang pembinaan dan pengembangan meliputi pembinaan dan pengembangan profesi serta karir, di mana yang dimaksud pada ayat pertama meliputi penugasan, kenaikan pangkat, serta profesi. Lalu pada pasal ke-33
tentang kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dalam peraturan menteri. Pada pasal ke-34 berbunyi tentang pemerintah daerah yang wajib membina serta mengembangkan kualifikasi akademik serta kompetensi guru pada satuan pendidikan. Lalu pada pasal 35 menjelaskan mengenai tentang beban kerja guru. Pada bagian ke-6 membahas tentang penghargaan. Pasal 36 membahas tentang penghargaan yang diperoleh oleh guru. Lalu pasal ke-37 tentang pemberian penghargaan. Kemudian pasal ke-38 Hari Guru sebagai penghargaan bagi guru. Oke, pada bagian ke-7 kali ini membahas tentang perlindungan. Pada pasal ke-39 menyebutkan terdapat 5 poin penting yang harus kita ingat. Poin pertama membahas tentang pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, serta satuan pendidik wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas. Jadi, jika guru tersebut sedang menjalankan tugasnya, wajib mendapatkan perlindungan. Kemudian pada poin B, perlindungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama tadi, yang saya sebutkan tadi, meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu pada poin ketiga, menjelaskan perlindungan hukum yang dimaksud pada ayat kedua tadi, mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan yang tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Kemudian pada poin keempat menjelaskan perlindungan profesi yang dimaksud pada ayat kedua tadi. Di sini mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian pada poin terakhir menjelaskan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua tadi yang di atas, mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, ataupun resiko-resiko lain yang terjadi pada guru tersebut. Jadi pada bagian ke-7 kali ini menjelaskan ya, di sini terdapat perlindungan guru. Jadi guru jadi guru dapat perlindungan dari pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi ataupun satuan pendidik lainnya, dan perlindungan tersebut mencakup segala aspek yang ada pada kehidupan kita. Baik, kemudian beranjak ke bagian ke-8, yakni mengenai cuti. Pada pasal ke-40 menyebutkan bahwa pada ayat pertama, guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak asal-asalan ya. Kemudian pada ayat kedua, guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh. Kemudian pada ayat ketiga menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai cuti yang dimaksud pada ayat pertama dan kedua diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu pada bagian ke-9 membahas tentang organisasi profesi serta kode etik. Pada pasal ke-41 terdapat 5 poin yang membahas tentang organisasi profesi. Kemudian, organisasi profesi guru juga memiliki kewenangan yang dibahas pada pasal ke-42. Kemudian pada pasal ke-43 di sini membahas tentang kode etik guru. Kode etik guru yang dimaksud di sini berisi tentang norma serta etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Lalu pada pasal ke-44 di sini membahas tentang Dewan Kehormatan Guru yang dibentuk oleh organisasi profesi guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before continuing with the next chapter, let me introduce myself.
I'm Nurul Fanili Tahir as the third speaker who will explain chapters 5 and 6. Okay, let's start with chapter 5. Baik, jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 5 menyangkut dosen. Adapun di bab 5 ini memiliki 8 bagian dengan pasal dan juga ayatnya masing-masing. Pada bagian ke-1 yaitu kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Pada bagian ini terdapat 6 pasal yaitu pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, dan pasal 50. Pada pasal ke-45 berbunyi, dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 46, pasal 47 yang masih berisi tentang kualifikasi seorang dosen. Pasal selanjutnya itu pasal 48 ayat 1 berstatus dosen terdiri atas dosen yang tetap dan dosen yang tidak tetap. Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain. Sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi. Pasal selanjutnya yaitu pasal 49 tentang kedudukan profesor, sebagaimana pada ayat 1 berbunyi, profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Pada ayat 2 tentang kewajiban profesor yang berbunyi, profesor memiliki kewajiban khusus untuk menulis buku dan karya ilmiah, serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dijelaskan pada bagian kedua di bab ini pada pasal 51 ayat 1 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak yaitu A. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, B. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, C. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, D. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, E. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, F. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, dan G yaitu memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan. Pasal berikutnya yaitu pasal 52 yang berisi tentang penghasilan. Berikutnya pasal 53, pasal 54, dan pasal 55, dan pasal 56 berisi tentang tunjangan. Kemudian pasal 57 tentang jaminan mendapatkan tambahan kesejahteraan yang dapat diperoleh dalam bentuk yang telah ditentukan. Selanjutnya pasal 58 yang berisi tentang hak seorang dosen memperoleh jaminan sosial. Oke, selanjutnya pasal 59 berisi tentang dosen yang berhak memperoleh dan fasilitas dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Dan yang selanjutnya adalah kewajiban melaksanakan tugas keprofesionalan yang diatur pada pasal 60. Dalam pasal 60 ini yaitu A. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, B. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, C. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, D. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. E. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan F yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah bagian ketiga. Pada bab 5 ini berisi 2 pasal yaitu
pasal 61 dan pasal 62 yang berisi tentang wajib kerja dan ikatan dinas. Lalu pada bagian keempat yaitu pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian, di mana pada pasal 63 tentang pengangkatan, pasal 64 tentang penempatan, pasal 65 tentang tenaga kerja asing sebagai dosen yang ada di Indonesia yang wajib mematuhi perundang-undangan, pasal 66 tentang pemindahan, pasal 67 dan 68 tentang pemberhentian. Selanjutnya masuk ke bagian kelima yaitu pembinaan dan pengembangan. Terdapat pasal 69, pasal 70, pasal 71, pasal 72. Pada pasal 70 berbunyi kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Selanjutnya masuk ke bagian keenam yang terdapat dua pasal yaitu pasal 73 dan pasal 74 tentang penghargaan. Selanjutnya, pada bagian ketujuh hanya terdapat satu pasal yaitu pasal 75 dengan 5 ayat di dalamnya. Pada ayat 1 berbunyi, pemerintah, daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Dan di bagian akhir yaitu bagian ke-8 yaitu tentang cuti yang diatur dalam pasal 76. Okay, that is for chapter 5. And well, after the previous chapter 5, now is chapter 6. Okay, right away. Let's start it. Pada bab 6 ini berisi tentang sanksi, adapun pasal pertama pada bab 6 ini adalah pasal 77. Pada pasal 77 ayat 1 berbunyi, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 77 ayat 3, guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Pasal 77 ayat 4, guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama. Pasal 77 ayat 5, guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Pasal 77 ayat 6, guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mempunyai hak membela diri. Selanjutnya, pasal 78. Pada pasal 78 ayat 1 berbunyi, dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 77 ayat 2, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 77 ayat 3, dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Pasal 77 ayat 4, dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Pasal 77 ayat 5, dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 mempunyai hak membela diri. Dan selanjutnya adalah pasal 79. Pada pasal 79 ayat 1 berbunyi penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, pasal 34, pasal 39, pasal 63 ayat 4, pasal 71, dan pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pasal 77 ayat 2 sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan, atau pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan. Okay, that is from me.
And for the next chapter will be presented by our first speaker. Bab 7 tentang ketentuan peralihan. Pada pasal 80 ayat 1, pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 paling lama 10 tahun. Atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dan 2, dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat 2 paling lama 10 tahun. Atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik. Pada ayat kedua, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada pasal 81, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Baik, kita beranjak pada bab terakhir, yaitu mengenai ketentuan penutup. Di sini terdapat 3 pasal. Pada pasal ke-82 menyebutkan bahwa pada ayat pertama, pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan ataupun 1 tahun. Terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Jadi sudah berlaku sejak undang-undang ini ditetapkan ya pada tahun 2005. Kemudian pada ayat kedua, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik serta sertifikat pendidik sebagai yang dimaksud pada undang-undang ini yang disebutkan pada awal tadi, bahwa wajib memenuhi kualifikasi pendidik dan sertifikat pendidik paling lama 10 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Lalu beranjak pada pasal ke-83. Di sini menyebutkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan selambatnya 18 tahun sejak berlakunya undang-undang ini. Oke, pada pasal ke-84 di sini menjelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Jadi itu tadi tentang pembahasan dari bab ke-8. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Kami harap video ini sangat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.